Shalom alaihim Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Segala puji syukur dan hormat kita panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pertolongan menganugerahkan kasih karunia dan rahmat di hari baru pemberian Tuhan saat ini. Oleh karena itu biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa Surgawi dan di dalam Yesus Kristus Putra Tunggalnya yang punya kuasa di bumi dan di surga, yang masih kita hayati kenaikannya ke surga, ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang berbahagia dan bersukacita serta bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Bertemu lagi saat ini di dalam siaran Embun Pagi bersama Radio Petra 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan semangat menyuarakan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hingga kiranya melalui Embun Pagi, firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pedoman arah langkah kehidupan kita. Memasuki episode yang ke-20, Selasa 23 Mei 2023. Sabda Tuhan dari Bilangan 16 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50 dengan tuntunan tema bersungut-sungut. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa, mohon kelangsungan berkat Tuhan di dalam bimbingan Roh Kudus, agar dimampukan untuk dapat menghayati, memetik hikmah dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan menjadi sumber sukacita bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur. Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Kau berikan hari baru bagi kami, umat manusia di muka bumi ini. Dengan segala keberadaan, situasi, kondisi apapun yang ada pada diri kami, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang kami imani, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan di dalam Roh Kudus yang membimbing kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabdamu ya Tuhan melalui Radio Petra. Roh Kudus membimbing hamba-Mu dan juga setiap pribadi, para sahabat Petra yang Engkau berkati, hingga dengan kuasa Roh Kudus pula apa yang menjadi kebenaran sabda Tuhan dapat kami wujudkan dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon berkat Tuhan. Amin. Bilangan 16 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50 saya sampaikan demikian. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka,
kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke hadapan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhilah api ke dalamnya dan di atas mezbah. Dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jamaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, dan dibubuhinyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, tadi sudah saya sampaikan tema saat ini adalah bersungut-sungut. Mendengar kata bersungut-sungut ini memang tidak mengenakkan. Sebab bersungut-sungut adalah cara bagi manusia mengekspresikan ketidaknyamanan hatinya, ketidaksukaan hatinya, menggerutu, mencomel atau mengomel-ngomel, bahkan bersumpah serapah terhadap sesuatu hal, komitmen atau kebersamaan yang disepakati, namun ada sesuatu hal yang membuat suasana tidak nyaman dan bisa saja diungkapkan dengan protes atau sikap antipati atau kontra, atau yang mungkin kita kenal dengan istilah kontradiksi. Mengapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra? Latar belakangnya adalah ada generasi dari suku Lewi, dalam ini adalah orang-orang yang menamakan diri sebagai orang-orang yang ingin menunjukkan ekspresi ketidaksukaannya kepada Musa dan Harun, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan juga Harun menjadi imam. Mereka tidak senang terhadap cara atau apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Menuduh Harun meninggikan diri ingin menguasai umatnya, yang dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan yang sangat jauh. Ada janji dari Tuhan yang disampaikan Musa bahwa mereka akan memasuki dan mendiami tanah yang berlimpah dengan susu dan madu.
Namun ternyata mereka berhadapan dengan situasi padang gurun yang keras. Korah, Datan, dan Abiram mengajak 250 orang protes kepada Musa, dan ternyata juga diikuti oleh banyak orang. Mengerikan sekali. Mendengar hal itu, sebenarnya Musa dan Harun memiliki cara yang baik mengundang mereka untuk bicara baik-baik, karena mengingat umat Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi 2 kali ajakan Musa dengan baik-baik untuk menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan, mereka tidak mau datang. Bahkan mereka mengungkapkan hal yang dinyatakan dalam apa yang ada dalam kitab suci tadi, firman Tuhan tadi, bersungut-sungut, protes, mengungkapkan suasana hati yang tidak nyaman. Kenapa Musa dan Harun, kalau umat Tuhan yang kudus, hendak dibawa ke tempat yang penuh dengan ungkapan berlimpah susu dan madu, justru membawa mereka kepada situasi keadaan di padang gurun yang bisa membuat mereka mati? Ini adalah cara dari mereka untuk mengungkapkan kekesalan hati mereka, ketidaknyamanan mereka, protes mereka. Lalu Musa dengan sikap yang bijak menata persoalan yang ada untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan berkenan memberikan petunjuk. Dan Tuhan tidak suka dengan cara yang dilakukan oleh Korah, Datan, maupun Abiram. Di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan menuju tanah Kanaan memang keras. Diperlukan disiplin dengan kesetiaan, dan komitmen dengan setia itu adalah memegang janji Tuhan. Situasi yang keras itulah yang juga menjadikan apa yang Tuhan nyatakan terkesan juga sangat keras untuk mendisiplinkan orang-orang Israel yang seringkali tegar tengkuk. Dua hikmat Tuhan yang saya sampaikan pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mensikapi bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut, sebagaimana Korah, Datan, dan Abiram, dan banyak orang yang mengikuti pola pikir dan sikap untuk menentang Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi situasi keadaan yang sulit, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Akan ada cara dari Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Ketika kita mungkin tidak tahu akan apa yang kita jalani, sekalipun itu keras, sekalipun itu membuat berdarah-darah dalam hidup ini karena saking sulitnya, atau mungkin kita berpikir tentang situasi keadaan sesuatu hal yang kadang-kala kita sudah mentok, membuat kita tidak nyaman. Namun yakinlah, ketika kita ini di dalam hal ini ada kesempatan untuk berperkara dengan Tuhan, dengan kerendahan hati, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan ada cara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap memegang janji setia Tuhan.
janji setia Tuhan seperti lagu rohani populer, langit memang tidak selalu biru. Tapi janji Tuhan adalah pasti, ya dan amin. Sangat luar biasa tentang bagaimana Musa dan Harun di tengah situasi yang sulit menghadapi kedegilan hati umatnya, tetap menempatkan kesadaran rendah hati di hadapan orang-orang yang sedemikian rupa protes kepada dirinya, protes kepada Tuhan, dan bahkan memerintahkan Harun untuk melakukan pendamaian. Ini memang sulit. Bagaimana bersikap baik terhadap orang yang sedang membuat hidup ini tidak nyaman. Kerendahan hati, rendah diri di hadapan Tuhan maupun sesama, membuka hati untuk pendamaian adalah cara agar kita tidak terus bersungut-sungut menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan Tuhan. Sebab apa? Mari kita ingat, ketika Tuhan punya cara mendisiplin manusia, akan ada risiko, yakni tulah atau kutuk atau hukuman dari Tuhan. Dan bisa lebih mengerikan lagi, puluhan ribu orang mati sia-sia. Resiko dari sikap hidup yang mengedepankan sedemikian rupa kepongahan, kesombongan, tinggi hati, berontak protes kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga dengan cara yang demikian kita dapat menjaga hidup kudus. Kita dapat mengelola diri kita dengan baik, benar, dan bertanggung jawab dalam kualitas iman, sesulit apapun hidup ini. Tidak mudah hanyut atau larut atau terpikat hasutan-hasutan untuk melawan Tuhan, atau memberontak Tuhan, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Masih banyak orang-orang Kristen, dan mungkin juga anggota keluarga atau orang-orang yang kita kasih, bahkan orang-orang yang menjadi pemimpin gereja, bersungut-sungut, tidak tahan uji terhadap hidup ini, lebih menyukai hasutan dan gebiar dunia, hingga meninggalkan Tuhan, bahkan serba tega menistakan hidup dan memusuhi kita ataupun gereja ataupun orang-orang Kristen. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangun sikap hidup dengan komitmen tinggi agar kekudusan kita sebagai umat Tuhan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang sejati, ada Yerusalem yang sejati, kehidupan damai sejahtera yang sudah dijaminkan oleh Yesus Kristus untuk kita sekalian, menjadi sumber sukacita. Kita menjadi kuat, menjadi tegar, sehingga diperkenankan Tuhan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Semoga kita memiliki semangat hari ini dengan mewujudkan sabda Tuhan, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang bersungut-sungut, tetapi orang-orang yang mau menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga setiap hal yang ada adalah puji Tuhan, ya dan amin, haleluya, ya dan amin, karena kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita hingga bisa masuk ke tanah yang dijanjikan, yakni juru syafaat sejati yang kita imani itu adalah sumber sukacita, damai, sejahtera, keselamatan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas sabda yang Tuhan anugerahkan. Kiranya boleh menyemangati kami yang akan terus berjuang untuk memelihara keyakinan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus betapapun sulit. Sebagaimana sulitnya perjalanan bangsa Israel yang Engkau pimpin melalui hamba-Mu Musa maupun Harun, agar terus fokus masuk ke tanah Kanaan. Namun rupanya direspon oleh mereka-mereka yang tidak menyukai hamba-hamba-Mu dan mengungkapkan sikap hidup yang menjadikan Engkau, Tuhan, menjatuhkan tulah sebagai bentuk penghukuman. Kiranya Engkau tanamkan dalam diri kami Tuhan, dan kami siap dengan hati yang terbuka dalam pimpinan Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi yang terus setia kepada Tuhan, hidup kudus, dan menyerahkan persoalan yang ada dengan segala kerendahan hati, agar tidak muncul egoisme kami, hingga muncul kami bersungut-sungut ketika kami hanya mengedepankan egoisme kami. Karena sesungguhnya dengan Roh Kudus yang bekerja dan kami mau menyambut dengan kerendahan hati, Engkau pun juga Tuhan yang bekerja membuat kami tunduk di bawah kuasa kasih-Mu dan setia memegang janji setia-Mu ya Tuhan. Betapapun sulit kami mohon kelangsungan berkat, terlebih dengan situasi yang membahagiakan kami pun juga tetap mohon kelangsungan berkat, agar kami dapat menjadi orang-orang yang mawas diri dan tidak lagi bersungut-sungut menuruti keinginan diri pribadi atau membawa banyak orang kepada kehancuran, namun membawa banyak orang kepada damai dan sejahtera sebagaimana Engkau kehendaki dalam hidup ini. Damai sejahtera-Mu pula ya Tuhan, kiranya boleh Engkau anugerahkan kepada setiap anggota keluarga, dalam keluarga kami masing-masing, dalam persekutuan yang Engkau anugerahkan melalui kegiatan dan kehidupan gerejawi, juga sosial kemasyarakatan kami dan bangsa negara kami. Engkau hadirkan pemimpin-pemimpin yang kiranya boleh membawa kesejahteraan, tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang menuju pada kehancuran. Engkau berkati agar dalam perjalanan kehidupan kami, dengan damai sejahtera Tuhan itu, justru menjadikan kami berkomitmen tekun, setia, dan bersuka cita kepada Tuhan di dalam segala hal, sehingga kami bersyukur kepadamu pula ya Tuhan. Berkati anggota keluarga kami atau saudara-saudara kami ataupun siapapun yang berbeban berat dengan rupa-rupa kesulitan ekonomi, kehidupan rumah tangga, pendidikan, kesehatan yang memerlukan pemulihan maupun yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus karena kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian yang khusus pula Tuhan, karena sakit yang diderita. Bapak Heru Basuki, Bapak Gregorius Sumaryoto, Ibu Sumi Indarjo, warga GKJ Ambarukmo, Kau berikan kekuatan secara khusus. Dan juga banyak saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, dan juga berikan berkat secara khusus yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dan berkati gereja di dalam memberikan penugasan kepada lembaga, institusi, ataupun yayasan-yayasan yang Kau perkenankan melayani masyarakat. Kau berkati generasi muda
anak-anak, remaja, pemuda di dalam apa yang dilakukan dengan bekal ilmu pengetahuan, iman maupun keterampilan. Kiranya boleh menjadi dasar untuk kelak kemudian dari Engkau perkenankan pakai sebagai pengantar berkat, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin yang setiawan, takut akan Tuhan, berkomitmen di dalam mewujudkan hal baik dengan kerendahan hati. Berkati Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang terus berjuang mewujudkan kebaikan di tengah masih adanya pemimpin-pemimpin yang mencederai komitmen melayani masyarakat dengan tindakan yang tidak terpuji. Hindarkanlah bangsa dan negara kami dari kesulitan. Hindarkanlah umat manusia dari tulah yang membuat manusia menuju pada kerugian. Kami ingat ya Tuhan, perubahan iklim di dunia ini yang bisa menjadi bencana. Sadarkan kepada umat manusia untuk kembali cinta lingkungan hidup. Mandataris yang Kau anugerahkan kepada manusia kiranya boleh menyadarkan untuk membawa kehidupan dalam damai sejahtera dengan lingkungan yang nyaman, yang dihuni oleh umat manusia, siapapun itu. Dan Kau perkenan kami juga pakai sebagai pengantar berkat, sekalipun sederhana, untuk cinta lingkungan hidup. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu, dan kami meyakini Engkau perkenan kami melaksanakan tugas kewajiban hari ini dengan mengandalkan Tuhan, dengan kebenaran sabda Tuhan yang menjadi pedoman dan arah langkah kehidupan kami. Berkati Radio Petra dengan para pengurus dan setiap pribadi yang dipercaya mengelola Radio Petra, untuk terus mengumandangkan kasih dan perdamaian, sehingga menggerakkan setiap kami yang mendengarkan atau mencintai Radio Petra mewujudkan hal mengasihi sesama di dalam setiap kesempatan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, hal yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya Pendeta Porwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri dari embun pagi saat ini. Tuhan memberkati.